Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah baik Bu Anis. Bu Anis sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Mai. Nah, sebelum Bu Mai nanti karena rencananya mau melakukan proses Ya, coaching. betul Bu. Nah, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini Bu Mai. Iya Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching kali ini sudah sesuai dengan alur tirta yang pertama atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Selanjutnya, bagaimana coachee merespon pertanyaan? Iya Bu. Nah, jangan lupa Bu Mai, proses coachee disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri. Iya siap Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi coachee. Baiklah, pertanyaan pertama yang akan saya berikan untuk Bu Mai adalah kompetensi apa Bu Mai yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi rencana saya Bu Anis, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga itu menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Anis. Ya, oh ya, berarti ada 3 kompetensi ya Bu. Ya, Kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi? Rencana saya sih yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Anis. Oh begitu. Baiklah Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Mai dalam proses coaching kali ini? Saya itu menginginkan coaching itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya Bu Anis. Ya. Selain itu juga saya harapkan coaching itu bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya dari permasalahan yang solusi yang sudah disampaikan tadi. Oh iya, baiklah. Langkah-langkah Ibu tadi sudah baik. Cukup sekian dulu Bu praobservasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu Anis atas kesempatannya. Ya. Dan kita tunggu ya. Nanti hari ini saya melakukan coaching dengan Bu Ida. Oh iya ya Bu ya. Kita tunggu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Mai, Bu Anis. Selamat siang. Iya. Ini Bu Mai, ada waktu untuk saya Bu Mai itu hari ini. Iya Bu Ida, siap. Tuh ini loh saya punya unek-unek Bu Mai, pengen curhat, pengen sharing. Gak apa-apa ya Bu Mai ya? Iya, silakan. Apa yang mau Bu Ida ceritakan? Terima kasih Bu Mai ya atas waktunya. Begini Bu Mai, di kelas saya kan ngajar di kelas 1 ya Bu Mai. Iya. Itu di kelas saya itu loh Bu Mai, masih ada yang kesulitan mengenal huruf dan membaca. Kadang-kadang itu huruf B jadi D. Gitu ya? Iya, huruf B jadi D itu loh Bu Mai. Sudah coba berbagai cara. Saya mencoba dengan kartu huruf ya, sama memberi tabel huruf itu yang saya tempel di tembok itu biar anak-anak itu belajar gitu loh Bu Mai. Tapi sepertinya kok anak-anak itu loh lebih suka menggambar daripada belajar huruf. Gitu ya? Iya. Untuk Bu Ida, apa yang Ibu Ida harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya ingin mengobrol hari ini tuh Bu Maya. Ingin mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu Maya. Saya ini bingung bagaimana menghadapi kedua murid saya ini yang masih belum bisa membaca dan kadang-kadang itu kalau menulis itu mesti salah itu.
salah dalam mengenal huruf. Oh iya. Kalau menurut Bu Ida, selain kesulitan mengenal huruf ini, apakah ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan terkait kesulitan membaca anak? Misalnya, apakah ada minat membaca yang kurang, atau apakah ada kesulitan konsentrasi pada saat belajar membaca gitu? Ya, kalau saya ingat-ingat flashback ke belakang itu Iya. ya Bu ya, memang mereka itu minat bacanya itu memang kurang. Sepertinya itu dia kurang tertarik dengan membaca itu. Oh begitu Iya, lebih suka bermain ya. Kalau pembelajaran itu dimulai itu tenangnya itu hanya 10 menit atau 15 menit, kemudian tuh lari-lari di kelas. Kalau disuruh belajar itu seringkali tidak fokus dan selalu mereka bilang bosan Bu, bosan Bu. Oh iya gitu ya. Iya. Kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid itu antusias dalam belajar di kelas, kemudian terutama ketika anak itu belum mengenal huruf atau membaca, menurut Bu Ida, kira-kira apa yang membuat mereka antusias gitu, senang untuk belajar membaca itu menurut Bu Ida apa? Iya. Ini ya Bu Maya. Apa ya? Menurut saya itu mungkin para siswa atau para murid itu ya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Ya. lebih asik, lebih seru, Iya. tidak monoton atau tidak membosankan bagi dia. Karena kalau bosan itu mesti mintanya itu bosan Bu, Iya, bosan iya, Bu. betul. Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Nah, dia Bu. iya, Ya. menarik sekali ini Bu Ida. Saya sependapat dengan Bu Ida. Lalu menurut pendapat Bu Ida, apa sih yang bisa kira-kira membuat anak-anak itu asik, tidak bosan untuk belajar dalam belajar ini khususnya Bu Ida? Mungkin apa ya Bu Maya, saya bisa mencoba dengan permainan yang berhubungan dengan huruf, mungkin itu Bu Maya. Misalnya menempel huruf sambil berlari itu kan kalau anak kelas 1 itu kan lebih suka bermain ya Bu Maya. Betul. Mungkin sembunyikan huruf itu kan Nah, bisa iya, ya iya, Bu Maya. betul sekali. Atau kegiatan yang lain yang lebih menyenangkan atau permainan seperti permainan edukatif, yaitu permainan puzzle huruf itu mungkin mereka lebih suka kalau Iya. menurut saya itu Bu Maya. Menarik sekali Bu Ida. Nah, saya yakin sekali Bu Ida bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi ya, pasti akan membuat anak-anak sangat antusias. Iya, iya. Untuk selanjutnya, apa sih rencana Bu Ida dalam menyelesaikan permasalahan ini? Rencana saya itu Bu Maya, saya mungkin bisa saja berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Maya. Iya. Bisa saja berkolaborasi walaupun dengan guru kelas rendah maupun kelas tinggi ya. Kemudian yang utama itu mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Gitu ya. Iya. Karena apa? Kalau kita membelajarkan anak di sekolah, tapi di rumah itu orang tua itu tidak perhatian, itu kan Kurang maksimal. maksimal. Iya. Menurut saya itu kurang maksimal. Betul. Karena apa? Waktu yang lebih lama itu kan di rumah daripada di sekolah. Kalau saya mempeng misalnya Bu Maya, mempeng untuk mempelajari anak-anak itu huruf dan membaca, tapi kalau di rumah tidak dilaksanakan seperti itu, mungkin hasilnya itu saya rasa kurang dan tidak akan maksimal. Iya. Nah, saya juga Bu Maya akan merancang pembelajaran yang berbasis dengan permainan. Seperti itu tadi ya Bu Maya. Permainan mungkin dengan puzzle, itu anak-anak lebih suka permainan kartu huruf. Karena anak-anak kelas 1 itu kan masih transisi PAUD ya, lebih suka bermain daripada belajar. Kalau disuruh belajar yang apa ya, yang serius itu mesti capek Bu, bosan gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Bagus sekali rencananya Bu Ida. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian menurut Bu Ida, dari skala interval nilai 1 sampai 10, menurut Bu Ida tingkat keberhasilannya di angka berapa rencananya Bu Ida? Kalau saya mungkin dari skala 1 sampai 10 itu ya Bu Maya, mungkin 7 itu bagi saya itu sudah bagus ya. Karena apa, itu menurut saya ketercapaian yang sangat
maksimal untuk kelas 1. Itu menurut saya 7 itu Iya, iya. sudah bagus. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian Bu Ida, kita lanjutkan ke komitmen. Komitmen Ibu Ida terhadap rencana ini apa? Saya akan berkomitmen untuk selalu tetap semangat, berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan berbagai media pembelajaran untuk anak kelas 1, media interaktif itu agar anak-anak itu bisa belajar dengan senang, agar tidak cepat bosan. Iya. Mungkin hari ini akan saya lakukan, tidak menunggu waktu. Nanti mungkin besok akan saya terapkan ya. Segera akan saya terapkan ini benar. Bagus sekali Bu Ida, saya sangat mendukung rencana Bu Ida. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Maya atas waktunya untuk sharing. Rasanya tenang kusut di kepala ini, di pemuda Bu Maya. Adanya apa? Saya menemukan solusi untuk permasalahan saya, untuk murid saya ini. Gitu ya. Terima kasih Bu Mai. Sama-sama Bu Ida, ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih Bu Mai. Bu Mai, saya mau lanjut. Iya, monggo Bu Ida. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo ya. Terima kasih. Oke, Bu Mai. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Terus di dalam proses tadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dalam observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching, menurut saya sudah melakukan analisa Bu Anis. Jadi saya sudah menanyakan tujuannya, saya sudah mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencananya, rencana aksinya, dan saya juga sudah menanyakan tanggung jawab coach saya. Kemudian saya juga sudah menggali coach untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Oke, ya. Baiklah, menurut saya sebagai observer ya Bu, mohon maaf, tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan baik sesuai dengan alur kita. Terus Ibu juga sudah menggali dengan memberikan pancingan-pancingan sehingga Kuci tadi mengeluarkan atau mencari solusi sendiri Bu, dan menemukan ide-ide atau langkah-langkah untuk solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya, pertanyaan selanjutnya, untuk kompetensi coaching ini kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Ini Bu Anis, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching Bu Anis, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching saya bisa lebih baik lagi. Jadi itu. Ya, baik sekali Bu, memang sudah baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Cuma ada sedikit tadi Bu, yang menurut saya kita ini masih kurang mempraktekkan rasa ya. Itu ya, Bu. Iya. Jadi kurang pendalaman sedikit tentang pelaksanaan perasaan kita, lebih ke ini loh Bu, saling berbaginya, yaitu rasa tadi. Iya. Oke, Terima kasih, mungkin Bu Anis, ya. untuk selanjutnya bisa kita praktekkan itu. Iya, betul Bu Anis. Terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.